Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nadifa. Saya akan menjelaskan materi mengenai pandangan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 terhadap siswa yang belum memenuhi pembiayaan di sekolah. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Pendidikan juga merupakan pilar utama dalam kemajuan bangsa. Tanpa pendidikan, suatu bangsa akan hancur. Nah, pendidikan juga merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 hingga ayat 5. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat 4 berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 5 berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi dari pasal 31 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak, terutama pendidikan dasar. Selain itu, pasal 31 juga mempertegas bahwa pendidikan, terutama pendidikan dasar, merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis diambil dari sektor perolehan dana dari anggaran pendapatan belanja negara dan daerah sebesar 20% serta diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia. Ujian merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan secara umum dalam dunia pendidikan yang disesuaikan sebagai standar pencapaian hasil secara umum. Dengan ada ujian tersebut menjadi penentu para siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ujian merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan secara umum dalam dunia pendidikan yang disesuaikan sebagai standar pencapaian hasil secara umum. Dengan ada ujian tersebut menjadi penentu para siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mendapat hasil yang baik dalam ujian dibutuhkan berbagai persiapan untuk menghadapi ujian, yaitu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Selain belajar, terkhusus untuk siswa sekolah swasta juga memerlukan biaya untuk melakukan pembayaran sebagai syarat agar dapat mengikuti ujian. Namun, karena adanya keterbatasan ekonomi dapat mengakibatkan seorang siswa tidak dapat mengikuti ujian. Hal tersebut akan berdampak kurang baik terhadap psikologis seorang siswa. Dampak psikologis yang dapat dialami oleh para siswa yang tidak dapat mengikuti ujian diantaranya yaitu: yang pertama, menimbulkan rasa minder para siswa. Seorang siswa yang tidak dapat mengikuti ujian akan menyebabkan dirinya merasa minder atau kurang percaya diri. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena ada rasa tidak percaya diri seorang siswa yang menganggap bahwa dirinya merasa kalah dan kurang dibandingkan dengan teman sekolahnya. Yang kedua, menimbulkan rasa malas para siswa yang tidak dapat mengikuti ujian. Rasa malas akan timbul dari dalam diri siswa yang disebabkan bahwa mereka merasa bahwa mereka sudah tidak memiliki kewajiban untuk belajar dan menganggap bahwa belajar merupakan hal yang sia-sia karena mereka tidak dapat mengikuti ujian. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dan sekolah terhadap SPP siswa. Masih banyak sekolah yang menagihkan SPP meskipun dia termasuk negeri, biasanya berada pada jenjang SMA atau SMK di beberapa daerah. Kemendikbud menyebutkan bahwa hal tersebut karena sekolah sudah diambil oleh pemerintah provinsi. Tak jarang juga ada sekolah yang sampai mengeluarkan siswanya karena tidak membayar SPP, seperti kasus berikut ini. Kedua siswa sekolah menengah atas swasta di Kota Bandung dikeluarkan tanpa alasan yang jelas. Menurut Ketua Komite Sekolah Andi M. Ridwan, hal ini berlangsung sejak Januari 2019. Menurut Andi, permasalahan bermula dari masukan yang disampaikan orang tua siswa melalui komite sekolah yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan sekolah dan yayasan. Komite selaku perwakilan orang tua siswa berupaya memberi masukan untuk perbaikan dan fasilitas sekolah yang dijanjikan. Ternyata, yayasan dan manajemen sekolah tidak menerima masukan tersebut. Pihak orang tua sengaja tidak membayar SPP selama 3 bulan karena ingin bertemu dengan
ketua yayasan untuk menuntut perbaikan sistem sekolah. Untuk 1 bulan, uang SPP yang harus dibayarkan yakni sebesar 3,4 juta. Hal tersebut menurutnya dijadikan alasan siswa dikeluarkan. Namun, setelah dibayar dan dilunasi, siswa yang dikeluarkan tetap tidak bisa masuk sekolah. Namun saat ini pemerintah sudah mulai sadar dan beberapa daerah sudah mulai memberlakukan sekolah gratis bagi SMA dan SMK. Nanti saya akan menjelaskan mengenai peran Kemendikbud dalam membantu siswa yang kurang mampu. Kementerian Pendidikan dan Budaya atau biasa disebut dengan Kemendikbud memiliki peran krusial atau esensial dalam menangani permasalahan pendidikan, terutama pemerataan keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbud adalah pemberian dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah, di mana semua persekolahan, baik negeri maupun swasta, berhak menerima bantuan tersebut. Dana yang diberikan dipergunakan untuk membiayai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Dalam membantu siswa yang kurang mampu yang terhambat mengikuti ujian akibat belum membayar SPP, bantuan BOS dapat dipergunakan untuk melancarkan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Tak hanya itu, Kemendikbud juga membuka penerimaan suara atau komplain apabila masalah yang berkaitan dengan pendidikan belum ditemukan titik terang. Banyaknya kasus yang serupa beredar di Indonesia juga perlu dijadikan evaluasi bagi Kemendikbud untuk memperluas penyebaran informasi bantuan BOS karena masih ada daerah atau kelompok yang belum tahu akan adanya bantuan pendidikan tersebut. Rancangan jumlah dana yang diterima juga perlu diperhatikan agar dana yang diberikan cukup untuk menutupi semua kebutuhan administrasi dan keperluan primer untuk menjalankan kegiatan belajar. Melihat pentingnya peran Kemendikbud sebagai badan bantuan perwujudan hak bahwa semua orang berhak menerima pendidikan yang layak dan bermutu di Indonesia, Kemendikbud masih dan akan tetap menegakkan misi utamanya dalam menyajikan pendidikan yang layak dan bermutu terhadap semua pelajar di Indonesia, tanpa pandang bulu atas ras, suku, status sosial, dan keadaan ekonomi.